Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang subbab dari listrik statis, yaitu hukum Coulomb. Nah, bunyi hukum Coulomb yang pertama itu adalah di sini ada yang di bagian warna biru, bahwa besar gaya tarik dan gaya tolak dua benda yang bermuatan listrik itu berbanding lurus dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, jika dari pengertian bunyi hukum Coulomb ini diubah ke dalam bentuk rumus, maka menjadinya yang seperti ini. Besar gaya tarik atau gaya tolak, maka gaya, ingat gaya itu simbolnya F besar. Kemudian berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan. Nah, masing-masing muatan, ingat di sini tadi dua benda, berarti bisa dua benda atau lebih. Di sini maka ada Q1 muatan benda pertama, Q2 besar muatan benda kedua, per dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, jarak itu disimbolkan dengan huruf R, dikuadratkan, kan kuadrat jarak kan, maka R kuadrat. Maka disimpulkan bunyi hukum Coulomb itu memiliki rumus F sama dengan K ini konstanta yang nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan 1 kali muatan 2 per jarak kuadrat kedua benda. Nah, di sini perlu Ibu tekankan sekali lagi, jika F nanti satuannya N itu Newton. Kemudian Q itu satuannya nanti C simbolnya atau Coulomb. R atau jarak satuannya M yaitu meter. Kemudian konstanta yaitu Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Nah, di sini untuk yang satuan dari Q atau muatan listrik kan Coulomb. Nah, terkadang dalam soal itu atau dalam sebuah pengukuran ada dia membuat menggunakan mikro Coulomb. Seperti ini. Seperti yang di bawah nih. Mikro Coulomb, satu mikro Coulomb bukan satu Coulomb. Maka ketika dia masih dalam bentuk mikro Coulomb, ubahlah dia menjadi Coulomb, yaitu dengan cara dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Jadi misalnya nanti Q1-nya besarnya itu 15 mikro Coulomb, maka ketika diubah menjadi Coulomb sama dengan 15 dikali 10 pangkat minus 6, seperti itu. Nah, baik di sini ada contoh soal. Nah, ini lihat baca soalnya, dua muatan sejenis, besarnya sejenis, ini berarti sama-sama positif ya. Kalau sama-sama positif pada gaya kemarin muatan listrik kan positif sama positif, berarti terjadi gayanya nanti adalah gaya tolak menolak ya kan. Ini positif, di sini positif. Maka dia terjadi gaya tolak menolak. Nanti nih gaya Coulombnya arahnya tolak menolak. Sebesar 2 kali 10 pangkat minus 6 dan 6 kali 10 pangkat minus 4. Dan jarak keduanya adalah 6 cm. Maka yang diketahui pertama adalah Q1. Nah, Q1-nya itu tadi di soal 2 kali 10 pangkat minus 6 kan, Coulomb. Kemudian Q2-nya 6 kali 10 pangkat minus 4 Coulomb. Kemudian R-nya. R itu tadi di bagian yang kedua, satuannya kan harus dalam meter. Maka di sini di soal dia satuannya dalam sentimeter, kita ubah ke dalam meter. Nah, sentimeter ke meter itu kan naik 2 tangga. Naik 2 tangga berarti dibagi 100. Dibagi 100 kan harusnya Bu 0,006. Nah, 0,006 nanti kamu ribet nak kalau kamu pangkatkan. Bagus pakai perpangkatan seperti ini. 6 kan 6 cm-nya kali 10 minus 2. 10 minus 2 ini artinya naik 2 tangga tadi, minus 10 bagikan 100 tadi. Kan dari centimeter ke meter kan naik 2 tangga kan? Makanya naik 2 tangga itu minus 2, 10 pangkat minus 2. Kemudian konstantannya 9 kali 10 pangkat 9. Maka yang ditanya F. Ingat rumus F, K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2.
Maka masuklah rumusnya. F sama dengan K-nya tadi kan 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 2 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya 6 kali 10 pangkat minus 4. R-nya 6 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2. Maka jadilah, nah di sini yang perlu kalian kerjakan dulu adalah mengalihkan bilangan-bilangan tanpa perpangkatannya. Misalnya ini tadi 9, kalikan 2 dulu, baru kalikan 6. 9 kali 2, 8. 18 kali 6 dapatlah 106. Oke. Kemudian mengalihkan perpangkatan 10-nya, yaitu 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 4. Oke. Kemudian yang di bawahnya kayak mana, Bu? Nah, kalau seperti ini berarti ini 6 kali 10 minus 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan artinya 6 dipangkatkan 2 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 2. Kan sama-sama dikali 2 kali kan? Seperti itu. Nah, perlu diingat dalam rumus matematika perpangkatan, jika dia memiliki domain angka yang sama, misalnya seperti rumus di bawah, 2x dikali 2y, maka itu hasilnya sama dengan 2 pangkat x tambah y, maka bilangan pangkatnya tadi itu dijumlahkan. Nih ya, 2x kali 2y maka sama dengan 2 pangkat x tambah y. Oke. Kemudian ada juga dia rumusnya itu jika dia pembagian misalnya 2 pangkat x per 2 pangkat y, maka sama dengan hasilnya 2 pangkat x kurang y. Yang kotak hijau nih. Nah, kalau dia pembagiannya Bu pangkatnya itu minus 22, maka jadi bagaimana? Ingat tanda per itu sama dengan kurang, tandanya berubahnya nanti di perpangkatannya. Contohnya seperti ini. 2 pangkat min x 2x per 2 pangkat min y, maka 2 pangkat min x tadi kurangnya dari mana Bu asalnya? Dari ada tandanya per ini tadi. Per ini tadi tanda per atau tanda bagi itu berubah menjadi tanda kurang di pangkat ini. Kurang min x, pangkat dari 2 min x tadi nih, min x. Maka kan 2 pangkat min x minus dikali minus jadinya positif, berarti min x tambah y, seperti itu. Nah, jadi di sini dapatlah hasilnya 108 kali 10 minus 1. Dari mana dapatnya? Yaitu 10 pangkat 9, kan berarti kan ini 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 4. 9 kurang 6 3 dikurang 4 minus 1. Sementara yang di sini yang di bawahnya 6 pangkat 2 36. 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 2 berarti pangkatnya ditambah. 10 minus 2 tambah minus 2 berarti utangnya 2 tambah utangnya 2 lagi berarti utangnya 4 minus 4. Maka bagikanlah 108 dibagi 36 dapatlah 3. Kemudian dapatlah 3 di sini. Baru 10 minus 1 ini dibagikan lagi, maka dia naik seperti yang ini tadi, hukum yang ini tadi. Pakai rumus yang di atas ini. 10 minus 1 dibagi 10 minus 4, maka 10 minus 1 dikurang sebagai ganti tanda per minus 4. Berarti berubah menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 1 tambah 4. Hasilnya 3 dikali 10 pangkat 3. Dari mana Bu 3-nya? Kalian punya utang 1. Ditambah kalian bayar duit kalian ada 4, maka sisa uang kalian tinggal 3. 3 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 3000 Newton. 10 pangkat 3 kan artinya 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Berarti 3 kali 1000 sama dengan 3000 Newton. Kemudian contoh yang kedua,
Misalnya seperti ini. Benda ini tadi yang Ibu bilang jika di soal ada soal mikrokolom, maka yang pertama diketahui adalah Q1-nya 8 mikrokolom. Nah, tadi 1 mikrokolom, lihat yang di sini, 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Maka 8 mikrokolom sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Q2-nya juga sama, minus 4 mikrokolom sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, Bu, yang ini positif nilainya, ini negatif. Nah, kalau positif negatif berarti menandakan nanti gaya antara dua muatan tersebut adalah tarik menarik karena satu positif, satu negatif. Kemudian konstantanya dan gayanya, gaya tariknya. Rupanya di sini kita disuruh mencari jaraknya. Jarak RR-nya berarti yang disuruh cari ya. Maka F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. F-nya tadi masukkan angkanya 8000 Newton, ya kan ini. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 8 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya 4 kali 10 pangkat minus 6 per R pangkat 2. Setelah itu 8000 Newton, kalikanlah 9 dikali 8 dulu, baru dikalikan 4, hasilnya 288, baru 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6, ya kan, per R pangkat 2. Maka 8000 dengan R pangkat 2 kita kali silang. Anggap ini tadi 8000-nya ada per satunya, maka 8000 kali R2 sama dengan 288 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6. Maka R2 sama dengan 288 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6 per 8000, ya kan? Hasilnya, nah ini 288. Ini kan perpangkatan dikalikan, maka jadinya 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6. 9 kurang 6, 3. 3 kurang 6 minus 3. Seperti hukum yang tadi yang sebelumnya ya. Kalau bilangan berpangkat dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Ini tadi 9 jadinya dikurang 6 dikurang 6, dari dapatnya minus 3 per 8000. Maka 8000 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk perpangkatan, maka 8 dikali 10 pangkat 3. Kenapa 10 pangkat 3? Nolnya kan ada 3 kan nolnya, maka 10 pangkat 3. 8 kali 10 pangkat 3. Misalnya sini adanya 80.000, maka 8 kali 10 pangkat 4. Kenapa? 80.000 nolnya kan ada 4, seperti itu. Oke, baru kita bagikanlah 288 bagi 8, dapatnya 36. Nah, ini balik ke hukum perpangkatan tadi, yaitu 10 minus 3. Ini kan ada tanda per, maka dikurang 3. Berarti R2 sama dengan 36 kali 10 pangkat minus 6. Utang 3, tambah lagi utangnya 3. Jadinya utangnya 6. Itu masih dalam bentuk R2, maka yang kita cari adalah R-nya. R sama dengan akar 36 dikali 10 pangkat minus 6. Kita akarkan akar 36. Ini akar 36 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan akar 36 dikali akar 10 pangkat minus 6. Kita cari akar 36 sama dengan 6 kan? Akar 10 pangkat minus 6. Nah, ini yang baru lagi. Jadi jika perpangkatan diakarkan, maka dia dibagi 2. Tanda akar itu artinya 2. Maka jika pangkatnya 4 tadi di sini contohnya di sini, di contoh kotak biru bawah, pangkatnya 4, maka dia pangkatnya dibagi 2 kalau setelah diakarkan. Jadi 10 pangkat 2. Nah, di sini juga sama. 10 pangkat 6 minus 6 dibagi 2, berarti 6 bagi 2, 3. Dapatlah 6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, 6 kali 10 pangkat minus 3 itu berarti kan tadi minus 3, berarti 3 di belakang koma dianya. Makanya diubah menjadi 0,006 meter.
Tapi sampai di 6 kali 10 minus 3 aja sudah benar ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.